Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa, kali ini kita akan membahas tentang endoparasit protozoa dari kelas Amoeba. Protozoa dari kelas Amoeba ini dia tidak memiliki bentuk yang pasti. Jadi bentuknya bisa berubah-ubah tergantung pada pergerakan dan lingkungannya. Pergerakan dari amoeba ini menggunakan alat gerak yang kita kenal sebagai pseudopodia, di mana pergerakan dari amoeba adalah dalam rangka berpindah tempat dan mencapai makanannya. Biasanya amoeba ini dapat kita temukan pada lingkungan yang berair di seluruh bagian dunia, ya. Dapat menyebabkan penyakit yang cukup potensial dan menyebabkan kerugian pada kesehatan baik manusia ataupun hewan. Pada kali ini saya ingin menjelaskan tentang 3 spesies dari kelas Sarcodina yang paling potensial menyebabkan penyakit pada manusia ataupun pada hewan. Yang pertama ada Entamoeba histolytica. Ya, Entamoeba histolytica ini merupakan spesies yang bersifat patogen pada manusia dan dapat mengakibatkan penyakit yang dikenal sebagai amoebiasis atau dysentery amoeba. Yang kedua ada Naegleria. Naegleria ini merupakan primary amoebic meningoencephalitis, ya, di mana merupakan penyebab perdarahan atau peradangan pada meningen otak. Yang ketiga ada Acanthamoeba. Ya, Acanthamoeba ini sangat terkenal menyebabkan keratitis, ya, yang diakibatkan adanya kontaminasi pada lensa mata. Entamoeba histolytica memiliki host yaitu primata, manusia, anjing, kucing, dan babi. Strukturnya terdiri dari 2 fase, yaitu fase kista dan tropozoid. Fase kista ini memiliki ukuran 10 sampai dengan 20 mikron, kemudian memiliki 4 inti dan terdapat sepasang batang kromatoid. Sementara pada fase tropozoid memiliki ukuran 12 hingga 50 mikrometer dengan inti 1, ya, dan sangat aktif bergerak karena memiliki pseudopodia. Struktur dari Entamoeba histolytica dapat dilihat pada gambar berikut. Yang paling kiri ini adalah bentuk tropozoid. Ya, bentuk tropozoid ini bisa dilihat irregular, kemudian lapisan ektoplasma itu dipisahkan dengan lapisan endoplasma. Nah, ini sangat jelas sekali. Di dalam endoplasma itu memiliki granula-granula halus yang memiliki beberapa organel. Salah satunya adalah organel vakuola makanan. Organel yang berbentuk bulat ini fungsinya adalah untuk mendigest berbagai sel, berbagai jaringan, ya, bakteri yang dimakan oleh entamoeba serta leukosit, serta juga sel darah merah yang dicerna oleh Entamoeba histolytica. Bagian yang tengah ini adalah bentuk prakista. Amoeba prakista tidak berwarna, berukuran 10 sampai dengan 20 mikron, tidak memiliki vakuola. Inti 1 di tengah, ya, memiliki bentuk pseudopodia yang dikeluarkan secara perlahan dan tidak terdapat pergerakan yang progresif seperti halnya tropozoid. Sementara bentuk yang paling kanan ini adalah bentuk kista. Kista berbentuk bulat, ya, diameter 5 sampai dengan 20 mikron, memiliki 1 inti di tengah, di mana pada saat kista memiliki 1 inti di tengah, ini kita sebut sebagai kista muda. Kemudian inti akan mengalami pembelahan menjadi 2, ya, lalu berubah menjadi 4. Nah, pada saat inti berubah menjadi 4, maka kista tersebut kita sebut sebagai kista yang mature atau yang matang. Pada bentuk kista, selain inti juga terdapat badan-badan kromatoid, ya, badan-badan kromatoid dan vakuola glikogen yang berguna atau berfungsi sebagai
alat pencernaan makanan pada fase kista. Adapun reproduksi dari Entamuba histolytica ini adalah berupa binary fission atau pembelahan biner dari fase tropozoid. Fase infektif yaitu berupa kista yang mature atau kista yang sudah dewasa mengandung 4 inti itu akan dimakan secara tidak sengaja atau masuk ke dalam tubuh host melalui oral, lalu akan dicerna masuk ke dalam saluran pencernaan sampai di usus halus dia mengalami enkistasi menjadi tropozoid multinukleasi. Nah, kemudian tropozoid multinukleat ini akan mengalami pembelahan hingga membentuk tropozoid yang mononukleat di dalam usus besar. Kemudian di dalam usus besar, sebagian tropozoid yang mononukleasi tadi itu akan menginvasi masuk ke dalam epitel usus besar jauh ke dalam sehingga masuk ke dalam sirkulasi darah dan dapat menyebar di seluruh jaringan-jaringan tubuh host. Sementara beberapa dari tropozoid mononukleasi itu akan kembali mengalami enkistasi membentuk prakista ya, atau kista immature yang hanya mengandung 1 inti. Lalu berkembang menjadi mature kista dan kemudian akan dikeluarkan bersama dengan feses dan akan memulai kembali periode infeksi yang baru pada host yang lainnya. Epidemiologi dari Entamuba histolytica penyebarannya ini secara luas di semua belahan dunia ya, terutama pada negara berkembang prevalensinya bisa sampai 0,5% ya. Bahkan kasus kejadian pada negara-negara berkembang itu bisa terjadi 10-15%. Sebagian besar infeksi yang diakibatkan oleh Entamuba histolytica ini terjadi secara asimptomatik atau tidak memiliki gejala. Walaupun tidak bergejala, masih ditemukan banyak sekali kista di dalam feses para pasien yang terinfeksi oleh Entamuba histolytica. Masa inkubasi dari Entamuba histolytica adalah 1 sampai dengan 4 minggu. Ini cukup untuk menimbulkan kesakitan ya. Pada gejala ringan yang terdapat pada saluran pencernaan biasanya menunjukkan adanya abdominal pain ya, rasa nyeri pada bagian abdomen, kemudian ada kram perut, ada peradangan pada kolon ya, kemudian disertai dengan diare, berdarah. Resiko manusia yang bisa terinfeksi sangat tinggi pada travelers ya, karena biasanya kalau travelers itu dia akan menginap pada penginapan A, B, C. Nah, ini akan memungkinkan terjadinya infestasi atau penularan dari toilet ya. Kemudian pada imigran, kemudian pada pelaku homoseksual yang laki-laki, ya ini sangat mudah rentan sekali terinfeksi Entamuba histolytica karena perilaku seksualnya yang melalui anal seksual dan adanya institutional population ya. Jadi pada pekerja-pekerja laboratorium ya, dokter ataupun rumah sakit itu cenderung memiliki risiko yang tinggi. Siklus hidup dari Entamuba histolytica. Transmisinya adalah berupa direct transmission ya, di mana atau sexual transmission. Bisa juga terjadi secara fekal oral ya, di mana dari feses kemudian mencemari makanan dan kemudian masuk ke dalam saluran pencernaan melalui mulut. Atau dapat pula terjadi secara waterborne atau melalui air ya, dan foodborne. Kita bisa lihat bahwa fase infektif ini terjadi pada fase kista, di mana kista itu akan dikeluarkan oleh feses bersama dengan feses orang yang terinfeksi dan kemudian dia akan menginfeksi host baru ya. Dan kista ini kemudian berkembang ya menjadi tropozoid di dalam saluran pencernaan. Di dalam saluran pencernaan dia bisa invasif menyebar dan masuk ke dalam area sirkulasi darah dan menyerang ke berbagai organ lainnya. Bisa ke otak, bisa ke paru-paru, bisa ke hati, dan jaringan yang lainnya. Sementara kista yang tidak mendapat atau tidak masuk ke dalam jaringan yang lebih dalam, maka dia akan berakhir di kolon, kemudian keluar kembali bersama feses dan akan mencemari lingkungan.
Terdapat 3 tipe dari kasus amoebiasis yang diakibatkan oleh Entamuba histolytica. Yang pertama adalah luminal amoebiasis, ya, ini merupakan bentuk amoebiasis yang asimptomatik, ya, biasanya tidak terlalu parah, ya. Yang kedua adalah invasive amoebic dysentery. Biasanya ini adalah bentuk infeksi yang paling sering terjadi. Dikarakteristikan dengan adanya diare berdarah, ya, disertai dengan mukus dan rasa nyeri hebat pada bagian abdominal. Yang ketiga, bentuk invasif extraintestinal amoebiasis, di mana tropozoid ini akan masuk ke lumen, ya, ke bagian lebih dalam dari mukosa usus sehingga mencapai aliran darah dan akan menyebar ke seluruh tubuh, sehingga nanti efeknya, dampaknya adalah tergantung di mana dia berada, organ jaringan berada. Misalnya pada jaringan otak tentu saja akan mengakibatkan peradangan otak, pada paru-paru akan mengakibatkan peradangan pada paru-paru. Pencegahan dari Entamuba histolytica adalah bagaimana menjaga air bersih, ya, untuk cuci tangan, untuk kebutuhan sehari-hari, karena memang peluang terjadinya investasi dari Entamuba histolytica dari satu orang ke orang lain atau dari satu hewan ke hewan lain adalah lebih didominasi karena melalui waterborne disease. Pada gambar dapat dilihat bagaimana Entamuba histolytica masuk ke dalam tubuh manusia sebagai host definitif, ya, melalui makanan yang tercemar, ya, makanan atau minuman yang tercemar oleh feses yang mengandung kista Entamuba histolytica. Kista akan masuk secara oral, ya, kemudian masuk ke saluran pencernaan sampai kemudian ke lambung dan lolos dari sistem pH atau keasaman lambung. Kemudian di dalam usus duodenum, ya, usus halus di sini, kista akan mengalami proses enkistasi di dalam lumen small intestine. Nah, pada saat kista sudah mengalami enkistasi, dia sudah berubah menjadi tropozoid. Nah, kemudian tropozoid tadi yang mengandung banyak inti akan bermultiplikasi, ya, akan membelah gitu, ya, secara biner menjadi tropozoid yang hanya memiliki satu inti. Nah, kemudian terdorong kemudian sampai dengan masuk usus besar. Nah, pada saat di usus besar, di area kolon, tropozoid tadi akan mengalami enkistasi kembali, lalu akan diekskresikan dalam bentuk kista beserta dengan feses. Beberapa tropozoid di dalam usus duodenum ini masuk sampai ke area kolon, ya. Ini berhasil masuk lebih dalam ke dalam jaringan lumen usus. Kita bisa lihat, ya, dia melakukan invasi masuk ke dalam mukosa dari yang terdapat mukosa kolon, ya, dan ini kondisinya kita sebut sebagai amoebic sitotoksisitas. Beberapa neutrofil serta sel-sel imunitas yang berada di jaringan akan berusaha menahan atau mengeliminasi, ya, bereaksi secara imunitas terhadap keberadaan tropozoid dari Entamuba histolytica. Tetapi beberapa berhasil, ya, berhasil masuk gitu, ya. Kasusnya kurang dari 1% dari penyakit entamoebiasis ini, kurang dari 1%-nya bersifat ekstraintestinal. Artinya dia berhasil keluar, ya, masuk lebih jauh ke dalam mukosa usus besar, kemudian masuk ke dalam sirkulasi darah dan kemudian menjadi invasif. Nah, kasus invasif ini adalah meluas, 20% kasusnya. Meluas ke mana? Bisa masuk ke dalam hati, liver yang mengakibatkan abses, ya, masuk ke dalam paru-paru. Nah, ini bisa menghasilkan pleural and pericardial effusion, ya, kerusakan alveol paru. Kemudian bisa juga dia masuk ke dalam otak. Nah, ini yang sudah kondisinya invasif. Yang kedua adalah dari genus Acanthamuba. Genus Acanthamuba ini merupakan genus dari amuba yang
sering sekali mencemari tanah, lingkungan air bersih dan habitat ya. Jadi kita bisa mengisolasi Acanthamuba dari tanah, udara, limbah, bahkan air laut dan kolam renang yang diklorinasi pun masih memungkinkan untuk Acanthamuba ini bertahan hidup ya. Penyakitnya kita biasa sebut sebagai Acanthamubiasis. Amuba ditemukan di seluruh belahan dunia pada lingkungan berair. Selain itu, dia selain masuk melalui saluran pencernaan, ya, dia juga bisa diisolasi dari kulit manusia, seperti misalnya kulit yang erosi gitu ya, atau rongga hidung, tenggorokan, usus gitu. Bahkan bisa juga diisolasi dari lensa mata atau lensa kontak yang terkontaminasi. Acanthamuba ini memiliki dua bentuk. Yang pertama adalah tropozoid, di mana ini merupakan bentuk aktif ya, yang aktif secara metabolik, serta bentuk kista yang bentuk dorman ya, bentuk tidak aktifnya. Nah, tropozoid ini ukurannya sekitar 15 sampai 25 mikron. Bentuknya panjang dan tentu saja berbentuk amoeboid. Sementara kista dia bentuknya bulat, ya cenderung bulat, sifatnya tidak aktif dan tahan terhadap cuaca atau lingkungan eksternal tubuh ya. Jadi dia memang hidup di eksternal tubuh. Dilapisi oleh membran ya, membran yang melindungi kista dari lingkungan atau perubahan ekstrim pada lingkungan eksternal. Telah diketahui beberapa spesies dari isolat yang diperoleh dari pasien yang menderita Acanthamubiasis. Ada Acanthamuba culbertsoni, ada Acanthamuba polyphaga, ada Acanthamuba castellani, Acanthamuba astronixis, Acanthamuba hatcheti, dan Acanthamuba rhizodes divionensis, longdunensis, dan lenticulata. Ini ada hubungannya ya dengan penyakit yang ditimbulkan pada manusia. Khusus untuk culbertsoni dan castellani, ini merupakan jenis Acanthamuba yang berada pada jaringan otak manusia. Jadi ditemukannya di dalam jaringan otak. Sementara Acanthamuba polyphaga, astronixis, dan hatcheti ini juga ditemukan pada manusia dan dapat mengakibatkan penyakit atau peradangan ya, peradangan ensefal yang kita sebut dengan encephalitis ya, yang sangat fatal, bisa mengakibatkan kefatalan. Pada Acanthamuba polyphaga ini juga pernah ditemukan pada kondisi Acanthamuba yang keratitis dan uveitis, jadi pada mata. Siklus hidup dari Acanthamuba ini sesuai dengan fasenya, di mana kista ya, kista ini dia akan berubah menjadi tropozoid. Nah, kemudian tropozoid dia akan menginfeksi masuk ke dalam mata atau hidung yang bisa mengakibatkan peradangan pada lokasi mata, maka akan mengakibatkan keratitis. Sementara jika dia masuk ke dalam hidung, ini memungkinkan Acanthamuba masuk melalui saluran pernafasan ya, dan menginfeksi saluran pernafasan bawah atau paru-paru yang mengakibatkan granuloma amoebic encephalitis ya, ketika dia sudah berdiffuse masuk ke dalam otak. Nah, kemudian bisa juga masuk melalui kulit ya, melalui ulcerasi atau kulit yang terluka. Nah, ini juga bisa mengakibatkan GAE ya, atau granulomatous amoebic encephalitis, karena dari kulit yang terluka tadi ini bisa masuk ke dalam sirkulasi darah dan akhirnya menginduksi penyebaran dari Acanthamuba ke jaringan-jaringan yang krusial, salah satunya ada otak. Bisa juga menimbulkan lesi pada kulit ekstremitas ya, baik kaki ataupun tangan, dan sangat tergantung pada bagaimana sistem imun tubuh dari host. Ada 3
gejala atau 3 jenis yang dapat diakibatkan atau ditimbulkan oleh investasi akantamuba di dalam tubuh host. Yang pertama adalah akantamuba keratitis. Ini paling sering terjadi, ya, terutama para pemakai lensa kontak lens, ya, kotak lens mata yang tidak mendesinfeksi kotak lens mereka dengan baik, ya, sehingga bisa terkontaminasi oleh akantamuba. Nah, biasanya ini akan menimbulkan peradangan, ya, peradangan pada lensa mata, dan bisa kita lihat bagaimana terbentuk double layer, ya, seperti ada 2 lapisan lensa dari keratitis akantamuba ini. Apa yang ditimbulkan pada kasus keratitis akantamuba? Maka gejala diagnosis awalnya itu sangat penting sekali untuk menentukan treatment yang seperti apa yang tepat untuk akantamuba keratitis ini, ya. Jadi diagnosis dini itu sangat penting. Infeksi biasanya dilakukan oleh spesialis mata, ya, berdasarkan gejala, kemudian progres bagaimana pertumbuhan akantamuba dari kerokan mata. Jadi nanti dilakukan pemeriksaan, ya, menggunakan mikroskop konfokal untuk melihat seberapa banyak atau seberapa masif akantamuba itu sudah menginvestasi mata. Biasanya gejala yang dikeluhkan oleh pasien keratitis ini adalah berupa sakit pada mata, kemudian kemerahan pada mata, penglihatan menjadi kabur, gitu ya, menjadi tidak jelas, sensitif terhadap adanya cahaya, dan adanya excessive tearing, jadi seperti perdarahan pada mata sehingga mengakibatkan rasa nyeri yang sangat hebat. Sementara pada yang GAE atau granulomatous amoebic encephalitis ini merupakan bentuk infeksi lanjut, ya, di mana terjadinya pada otak dan sumsum tulang belakang, dan GAE ini biasanya terkena pada orang-orang yang mengalami imunosupresi. Biasanya akan terbentuk granuloma, gitu ya, jaringan ikat, dan aktivitas respon imun, ya, yang proinflamasi akibat yang dapat menyebabkan kerusakan neuron. Jadi kerusakan sel-sel syaraf itu dapat berakibat fatal. Ini perkembangan penyakitnya bisa berjalan 1 sampai beberapa hari. Menjadi gejala khasnya adalah terbentuknya lesi granulomatosa. Ini bisa kita lihat, ini adalah kalau sayatan melintang dari otak, ini adalah granuloma, ya. Ini adalah lesi granulomatosa yang diakibatkan setelah ini dibuat preparat, ya, preparat kemudian diwarnai, maka kita bisa lihat ternyata granuloma ini isinya adalah sel-sel makrofag, ya. Kemudian ada giant cell, ada fibroblast, dan di sini dapat ditemukan adanya akantamuba. Ini yang merupakan jaringan yang mengeliminasi akantamuba untuk tidak berdiffuse, ya, atau menyebar lebih jauh, mengakibatkan kerusakan otak yang lebih besar lagi. Jadi sel granuloma ini memungkinkan atau merupakan mekanisme pertahanan imun supaya akantamuba tidak menyebar ke seluruh jaringan otak. Nah, karena letaknya di jaringan otak, maka GAE akantamubiasis ini memiliki simptom seperti kehilangan koordinasi. Jelas, karena otak mengalami gangguan fungsi, ya. Ini kalau kita bisa lihat granulomanya cukup besar sekali, ya. Kemudian bisa terjadi juga demam, beberapa mengalami gangguan otot, ya, jadi mengalami kelumpuhan baik parsial, ya, ataupun total. Double vision tadi, ya, kemudian sensitivitas terhadap cahaya atau gangguan-gangguan yang berhubungan dengan syaraf. Bahkan tidak sedikit yang mengalami perubahan status mental, ya, karena terdepres.
Yang ketiga, ini adalah infeksi yang menyebar, disseminated infection, ya. Jadi penyebaran akan tamuba secara meluas, tidak hanya berada pada otak, tetapi dia juga mampu menyerang seluruh organ-organ tubuh, bahkan di kutaneus, ya. Nih lihat, kita bisa lihat bahwa di sini terjadi lesi, ya, pada area kulit. Ini merupakan kondisi bahwa investasi akan tamuba sudah menyebar sedemikian hingga tidak hanya mata, tidak hanya otak, tetapi dia bisa menyebar ke paru-paru yang bisa mengakibatkan kegagalan nafas. Bisa juga pada kulit, ya, ada nodul-nodul atau abses kulit, sehingga di sini menyatakan bahwa kondisi sudah sangat parah. Yang ketiga, selanjutnya adalah dari genus Naegleria. Naegleria adalah amuba yang biasa ditemukan di air tawar, ya. Biasanya di air tawar seperti misalnya danau, sungai, atau air panas, ya, yang ada di pegunungan ataupun air tanah. Nah, hanya satu spesies Naegleria yang dapat menginfeksi manusia, yaitu Naegleria fowleri. Naegleria fowleri ini bisa menginfeksi manusia melalui hidung. Jadi pada saat manusia itu berenang, maka dia akan masuk melalui hidung. Nah, kemudian dari hidung dia akan menuju ke otak dan dapat menghancurkan jaringan otak. Makanya biasanya disebut dengan parasit pemakan otak. Nah, ini yang terkenal nih, ya, di artikel-artikel yang sudah dipublish yang ada di jurnal itu biasanya menyebutkan bahwa Naegleria adalah parasit pemakan otak. Naegleria fowleri ini menginfeksi, tadi sudah disampaikan, ketika orang sedang berenang, dia masuk melalui air, ya, melalui hidung, dari air menuju hidung, lalu biasanya, ya, dia bergerak nih dan merusak olfactory bulb, ya, jadi merusak syaraf-syaraf pencernaan. Nah, ketika syaraf-syaraf pencernaan ini rusak, dia masuk, ya, melalui sel syaraf dan akan menyebar terus difus ke seluruh bagian otak pusat. Ya, jadi sangat cepat sekali prosesnya, ya, dia menempel, tropozoid ini menempel, ya, pada syaraf-syaraf penciuman. Nah, biasanya menjadi ciri khas, ya, bahwa ada gangguan syaraf penciuman ketika kita sudah terserang parasit. Life cycle ini terdiri dari 4 tahap. Beberapa menyatakan 3, ya, tapi saya sampaikan 4. Yang pertama adalah fase kista, ya. Fase kista, kemudian ada tropozoid, kemudian bentuk flagellated form, ya, dan yang keempat adalah bentuk promitosis. Di mana promitosis ini merupakan bentuk, ya, pada saat terjadi mitosis intranuklear primitif, ya, di dalam parasit yang ditandai dengan tidak terdapatnya aster atau adanya kariosom. Nah, Naegleria ini menjadi catatan, ya, bahwa dia merupakan amuba yang sangat menyukai kondisi panas. Nah, lihat, ya, suhunya. Dia termasuk ke dalam parasit yang termofilik. Jadi dia mampu tumbuh dan bertahan hidup pada suhu yang relatif tinggi, 115 derajat Fahrenheit atau setara dengan 46 derajat Celcius, ya, bahkan sampai suhu 50. Naegleria ini tumbuh paling baiknya pada suhu 46, ya, dia tumbuh cepat sekali, membelah, gitu, ya, pada suhu 46 derajat, ya. Sementara pada suhu yang tinggi 50 sampai 65 dia mampu bertahan hidup, ya, untuk fase kista. Jadi fase kista ini mampu hidup pada lingkungan yang tinggi maupun suhu tinggi ataupun yang suhu rendah. Tetapi untuk fase trofozoid, ya, untuk yang fase trofozoid ini mudah sekali dimati, ya, dibunuh, gitu, ya, dengan cepat
melalui proses freezing atau pendinginan. Biasanya kalau kista itu tropozoit, tapi kalau kista itu relatif bertahan. Bahkan selama masih berada di atas 0 derajat gitu ya, kista masih bisa bertahan hingga berbulan-bulan gitu ya. Sehingga apa dampaknya? Dampaknya adalah bahwa suhu yang lebih dingin itu akan cenderung menyebabkan Naegleria fowleri ya, yang berada pada fase kista itu terlindungi. Gitu. Sementara kalau pada fase tropozoit dia akan mati. Nah, yang kista ini akhirnya akan menjadi tempat ya di mana dia mampu menginvestasi manusia. Lalu bagaimana gejalanya? Ya, gejala orang tidak akan terinfeksi karena minum air yang terkontaminasi. Jadi bukan karena meminum air, melainkan terhirup. Jadi airnya masuk ke dalam saluran hidung. Nah, pada saat kista ya masuk ke dalam saluran hidung gitu, maka gejala akan muncul 1 sampai dengan 9 hari. Rata-ratanya sekitar 5 hari setelah dia berenang atau terpapar ya air kolam yang mengandung Naegleria. Nah, bagi yang imunnya kurang baik, bagi orang yang atau pasien yang imunnya kurang baik, maka bisa menimbulkan kefatalan sampai dengan 18 hari setelah mulai gejala simptom. Jadi bisa memburuk kondisinya ya 2 minggu sampai 3 minggu itu setelah menunjukkan awal gejala kalau tidak ditangani dengan tepat. Nah, untuk penyakit ini ya ada beberapa tahap yang dideteksi. Tahap pertama biasanya diawali dengan adanya rasa sakit ya pada bagian frontal kepala yang cukup parah. Jadi sakitnya sangat parah sekali ya di area frontal. Kemudian demam. Kemudian mual ya dan muntah. Ini merupakan gejala umum sebenarnya. Tidak cukup biasanya sakit kepalanya tidak hilang ya, tidak serta merta hilang jika diberi anti nyeri. Sementara pada tahap lanjutan ketika tidak diobati dengan baik ya, maka akan muncul kekakuan pada area leher. Bisa muncul seizure ya atau kejang-kejang karena memang dia menyerangnya sistem syaraf pusat. Kemudian bisa mengalami perubahan status mental, bisa mengalami halusinasi dan koma. Ini tergantung derajat seberapa besar gitu ya sel otak yang sudah diinvestasi atau sudah dimakan oleh si parasit ini. Semakin besar maka otomatis juga akan semakin terlihat dampaknya secara luas. Baik, saya rasa penjelasan saya tentang amuba ya dari protozoa kelas amuba atau rhizopoda ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.